Ini pertama kalinya Ratna bertemu langsung dengan Arkana. Matanya tak henti memandang pria itu. Tidak hanya kaya dan pemilik perusahaan, tapi pria itu memang tampan. Pantas jika ketenarannya melebihi selebriti. Ratna pun semakin tak rela jika Arkana tahu siapa Sania. Pria itu pasti akan menjadikan Sania tunangannya, lalu menikahinya. Sania tentu akan menjadi Nyonya Arkana Rahadi, dan pastinya Sania akan bahagia dengan pria kaya itu. Ratna akan melakukan segala cara agar Sania tidak mendapatkan keberuntungan itu. Menurutnya, Sania tak pantas hidup bahagia dengan pria sempurna seperti Arkana. "Kamu siapa?" tanya Arkana sembari melihat Ratna dengan tatapan dinginnya. "Ini Mbak Ratna, dia tunangan kakak saya. Dia datang kemari karena merindukan saya. Dia salah satu karyawan terbaik Anda di perusahaan RH." Amita sengaja memuji Ratna di depan Arkana agar Arkana bisa lebih memperhatikan Ratna di kantornya. Pujiannya itu juga sekaligus untuk membuat Ratna senang. Namun Arkana tampak biasa saja, bahkan ekspresinya datar menatap Ratna. Di saat itu Bayu dan Marsha datang. Melihat mereka datang, Arkana langsung berjalan ke ruang tengah, sedangkan dia menyuruh semua orang mengikuti Arkana ke ruang tengah. Semuanya terlihat penasaran dengan Arkana yang tiba-tiba mengumpulkan orang di ruang tengah, terutama Marsha dan Bayu yang sesaat lalu diminta pulang ke rumah oleh Arkana. Tidak biasanya Arkana seperti itu, kecuali ada hal yang sangat penting. "Kenapa kakak mengumpulkan kita semua di sini?" tanya Marsha pada Arkana yang duduk bersandar di sofa dengan posisi menyilangkan kedua kakinya. Arkana terlihat tenang, tidak ada ketegangan tampak di wajahnya. Meski saat ini ia ingin menunjukkan sesuatu pada sang adik, Arkana memang seperti itu. Pembawaannya selalu tenang, bahkan jika sedang menghadapi masalah besar, ia selalu tenang dan santai karena yakin bahwa ia bisa menyelesaikannya dengan baik. Apalagi menurutnya, sikap tidak sabaran dan gegabah tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ada malah semakin berantakan, seperti masalahnya sekarang dan juga masalah adiknya yang diselingkuhi oleh Bayu. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, dan mungkin ini akan membuatmu kecewa, sedih, dan sakit hati." Lalu Arkana menoleh ke Liam. Ia memberi kode pada asistennya itu untuk menunjukkan bukti perselingkuhan Amita dan Bayu. Liam bergerak cepat. Ia mengeluarkan bukti-bukti yang ia simpan di dalam sebuah map yang sejak tadi ia pegang. Semua bukti itu ia letakkan di atas meja. Mata Marsha langsung tertuju ke atas meja. Ia meraih beberapa kertas yang menunjukkan bukti hubungan Amita dengan Bayu, termasuk beberapa pembelian barang-barang mewah dari rekening Bayu ke rekening Amita. "Amita Natalia siapa?" Amita terkejut mendengar namanya disebut oleh Marsha. "Ada apa? Kenapa namaku disebut?" batin Amita. Bukan hanya Amita saja yang terkejut. Amita juga terkejut mendengar istrinya menyebut nama asli Amita. Tidak cukup melihat satu bukti, Marsha meraih bukti lain di atas meja, sebuah map yang berisi foto-foto suaminya dengan perempuan lain. Ia pun terkejut melihat foto-foto Amita bersama Bayu duduk berdua di sebuah restoran. Ada juga foto mesra Bayu dengan Amita. Liam tak hanya menunjukkan bukti itu, tapi ia menunjukkan sebuah rekaman CCTV pada Marsha yang membuat Marsha semakin yakin bahwa suaminya berselingkuh dengan Amita. Setelah melihat semua bukti itu, Marsha menoleh ke suaminya lalu menunjukkan semua bukti yang ia pegang. "Apa ini Mas Bayu?" tanya Marsha. Ekspresi Bayu masih bingung, hingga Marsha pun melempar semua foto-foto suaminya tepat di depan wajah sang suami. Bayu melihat semua foto-foto yang berserakan di lantai. Semua foto itu adalah foto dirinya dengan Amita. Mata Bayu membulat terkejut. Seketika itu pula Bayu menunjukkan ekspresi takut, bahkan tubuhnya yang gemetar menjadi saksi ketakutannya saat ini. Melihat foto
dirinya dengan Amita. Bukan hanya Bayu saja yang terkejut melihat foto-foto itu, Ratna dan Sania yang ada di sana juga ikut terkejut melihat foto itu. Namun yang paling terkejut adalah Amita yang tidak menyangka bahwa perselingkuhannya dengan Bayu telah terbongkar. Tubuhnya menjadi gemetar. Ia menoleh ke Ratna yang kala itu sedang menatapnya dengan tatapan marah. Ini tidak benar sayang. Aku tidak tahu foto-foto ini, bantah Bayu. Jadi kamu mau bilang kalau kakakku bohong? Kamu mau bilang kalau semua foto ini dan semua bukti ini adalah palsu? Begitu? Kamu berani sekali melempar kesalahanmu ke kakakku, teriak Marsha begitu marah pada suaminya yang malah membantah semua bukti itu. Bayu tidak mengatakan apapun, ia hanya menundukkan wajahnya di depan istrinya. Ia tidak berani mengangkat wajahnya setelah mendengar ucapan Marsha, apalagi saat ini Arkana menatapnya begitu tajam, seolah pria itu ingin melenyapkannya. Marsha yang dipenuhi emosi mendekati Amita. Perempuan murahan, tamparan keras pun mendarat di pipi Amita. Tidak cukup sekali tamparan, Marsha kembali menampar Amita di pipi satunya. Sania terkejut. Perempuan itu bahkan refleks menutup mulutnya yang menganga karena melihat sikap arogan Marsha pada Amita. Mbak, Anda tidak boleh seperti ini. Walau Anda berkuasa, tapi Anda tidak boleh seenaknya menampar seseorang. Ratna menyahut untuk membela Amita. Tidak ada pilihan selain ikut campur, meski sebenarnya ia sangat marah pada Amita yang tidak memberitahunya tentang hubungannya dengan Bayu, suami adik Arkana. Marsha malah tersenyum sinis melihat Ratna. Berarti kau lebih suka menyelesaikan masalah ini lewat hukum? Tidak masalah, aku lebih senang kalau masalah ini kita bawa ke jalur hukum. Marsha, ini masalah rumah tangga. Untuk apa kau sampai menyelesaikannya dengan cara seperti itu? Apa kau ingin mempermalukan dirimu sendiri? Saud Arkana tidak suka dengan cara Marsha menyelesaikan masalahnya. Kak, perempuan ini berani selingkuh dengan suamiku. Jadi kau juga seorang perempuan, bukan? Apa kau tidak malu menunjukkan pada semua orang tentang perbuatan suamimu, Marsha? Ini adalah aib rumah tangga yang tidak boleh semua orang tahu. Itu akan sangat merugikanmu sebagai seorang perempuan. Selesaikanlah dengan cara elegan seperti wanita terhormat. Paham? Ketegasan Arkana membuat Marsha diam meski tangannya gemetar karena masih ingin menampar wajah Amita. Lalu Arkana menoleh ke Bayu yang diam gemetar. Pria itu menatap Bayu dengan penuh amarah. Ingin rasanya ia memukul Bayu sampai pria itu tak bisa bergerak. Bahkan ia ingin membuat Bayu lumpuh saja. Namun keinginannya itu harus ia tahan karena tidak ingin menunjukkan sikap arogannya di depan Sania. Bayu, selama ini aku sudah berbuat baik padamu karena kau suami adikku. Aku bahkan membantumu mendapat restu dari keluargaku agar kau dan adikku bisa menikah. Tapi kau malah menyakiti Marsha. Asal tahu saja, kau bahkan tidak sebanding dengan pengawal pribadiku. Tapi karena Marsha mencintaimu, aku terpaksa menaikkan derajatmu. Tuan Arkana. Ratna tiba-tiba menyahut. Arkana menoleh ke Ratna dengan tatapan dinginnya pada wanita itu. Arkana tidak mengatakan apapun, malah menunggu perempuan itu bicara duluan. Amita tidak pernah selingkuh dengan Pak Bayu. Anda dan Bu Marsha salah paham, lanjut Ratna dengan berani menatap tegas Arkana. Jadi kau menuduhku membuat bukti palsu itu? Kening Arkana mengerut, tampak tidak senang melihat Ratna. Tidak sama sekali. Semua yang Anda tunjukkan bukanlah palsu, tapi bukan Amita yang selingkuh dengan Bayu, melainkan Sania. Semua orang terkejut mendengar tuduhan Ratna, terutama Sania, Arkana dan Bayu. Suasananya pun semakin tegang. Kenapa kamu malah melempar kesalahan Amita kepadaku, Ratna? Aku saja tidak mengenal Pak Bayu sebelumnya. Aku baru kenal dia ketika datang ke rumah ini. Tapi sekarang kamu malah menuduhku selingkuh dengan Pak Bayu, sahut San bela dirinya. Aku tidak tahu alasan kau melempar kesalahan Amita ke Sania, tapi aku tidak bodoh, Ratna. Semua buktinya mengarah
ke Amita, kau juga sudah melihatnya. Tapi setelah aku menunjukkan semua ini, kau malah menuduh orang lain sebagai pelakunya. Apa kau meremehkanku? Tegas Arkana. Saya sama sekali tidak meremehkan Anda, tapi ini memang kenyataannya, Tuan Arkana. Bukti itu bukanlah bukti perselingkuhan Amita dan Bayu. Yang sebenarnya tersembunyi di sana adalah perselingkuhan Sania dengan Pak Bayu. Amita menerima uang dan hadiah dari Pak Bayu. Itu semua sogokan dari Pak Bayu dan Sania. Sania tidak ingin semua orang tahu, terutama keluarganya, kalau dia selingkuh dengan Pak Bayu. Karena itu Sania meminta tolong pada Amita untuk menjadi tamengnya. Tapi Amita tidak ingin menambah dosanya terus-menerus pada kakaknya. Makanya Amita memberitahu perselingkuhan Sania pada kakaknya sampai Sania diceraikan oleh suaminya. Itu yang sebenarnya. Arkana tampak biasa saja setelah mendengar cerita dari Ratna. Berbeda dengan Marsha yang semakin bingung mendengar ucapan Ratna. Ia bingung siapa yang selingkuh dengan suaminya, Amita atau Sania. Bayu, coba kamu katakan dengan jujur, siapa wanita simpananmu, Amita atau Sania? Desak Marsha tampak tidak sabar. Aku tidak selingkuh dengan siapapun sayang. Sungguh, mereka berdua berbohong. Bayu tentu saja tidak mau mengakui perselingkuhannya, sebab itu akan menghancurkan rumah tangganya dengan Marsha. Posisinya sebagai suami dari wanita kaya pun akan menghilang. Jika cerai dari Marsha, maka ia akan kembali menjadi pria miskin. Aku tidak berbohong, memang bukan Amita yang selingkuh, tapi Sania, sahut Ratna kembali. Arkana tidak senang mendengar teriakan Ratna yang terus menyebut Sania hingga ia kembali melihat Amita dan Ratna yang berdiri di sana. Anak yang kamu kandung pasti anak Bayu juga, tapi kamu malah datang kepadaku dan mengaku bahwa anak itu adalah anakku. Benar-benar tidak tahu malu. Apa karena uang dan status sampai kalian berani menipuku? Tidak, Tuan Arkana, Anda salah, bantah Amita. Liam, kamu seret dua wanita itu keluar dari rumahku, tita Arkana pada Liam. Liam segera bergerak mendekati Ratna dan Amita. Kedua perempuan itu tak terima jika mereka diusir begitu saja dari rumah ini. Mereka sudah merencanakan ini semua, tapi malah diusir secara tidak hormat dari sana. Tuan Arkana, bukan saya yang selingkuh dengan Pak Bayu, tapi Sania, teriak Amita melihat Arkana yang sama sekali tak memandangnya. Tuan Arkana, saya bisa membuktikan semuanya. Bahkan saya bersedia tes DNA untuk membuktikan bahwa anak ini adalah anak Anda. Justru anak yang dikandung Sania lah anak dari Pak Bayu. Saking tak inginnya diusir, Amita sampai melontarkan niatnya untuk tes DNA. Semuanya demi status, sampai ia tidak memikirkan dahulu ucapannya yang mungkin bisa menghancurkannya sendiri. Amita memang tahu Sania hamil. Ia tahu dari seseorang pelayan ketika Amita datang ke dapur semalam untuk mencari makanan. Amita melihat susu ibu hamil di sana dan pelayan itu mengatakan bahwa itu milik Sania yang sedang hamil. Dasar perempuan murahan kamu. Kamu sudah menipu Rafa. Sekarang kamu mau menghancurkan hidup Amita juga. Ratna mendekati Sania lalu menaikkan tangannya untuk menampar wajah Sania. Namun tangan itu tiba-tiba dipegang oleh Arkana. Berani kamu menyentuhnya? Ratna terkejut melihat Arkana menghadangnya. Pria itu menatap dingin. Tatapnya yang dingin begitu menusuk, membuat Ratna takut. Maafkan saya, Tuan Arkana. Saya hanya ingin memberi pelajaran pada orang yang sudah berbuat jahat pada Amita. Dia sudah saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri. Saya nggak terima kalau ada orang yang berusaha menyakitinya. Arkana melepaskan tangan Ratna dengan kasar dan tatapannya semakin dingin kepada wanita itu. Ini adalah rumahku dan Sania adalah orangku. Jadi orang luar tidak berhak menghakiminya di sini. Kalau kau merasa dia bersalah, kau bisa lakukan cara lain yang bermartabat, tidak dengan cara murahan. Ratna memilih mengalah dengan diam saja
di sana ketimbang melawan malah membuat Arkana semakin benci kepadanya. Tuan Arkana, Mbak Ratna hanya membela saya. Tolong jangan salahkan dia. Mau dia membelamu atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi jangan pernah berbuat seenaknya di rumahku, apalagi di depanku, tegas Arkana. Kami minta maaf soal itu. Kami hanya ingin keadilan di sini, Tuan Arkana. Amitah menunjukkan ekspresi menyedihkan di depan Arkana demi membuat Arkana iba terhadapnya. Keadilan apa yang kau maksud? Tanya Arkana. Anda membela Sania seolah Sania tidak bersalah sama sekali, padahal dialah pelakunya di sini. Tuan Arkana, kami juga ingin keadilan atas masalah ini. Gara-gara bukti yang Anda tunjukkan itu, Anda beranggapan bahwa saya dan Pak Bayu sudah selingkuh. Itu benar-benar bukan kebenarannya. Kebenarannya adalah saya hanya jadi tameng Sania. Saya sering bersama dengan Pak Bayu untuk menggantikan Sania. Itu demi menyembunyikan Sania yang menjadi simpanan Pak Bayu, dan saya dibayar untuk melakukan itu semua. Orang yang bayar saya adalah Pak Bayu sendiri. Karena itu Pak Bayu banyak mengirimkan hadiah mewah dan uang pada saya. Amitah mengikuti rencana Ratna yang menuduh Sania sebagai simpanan Bayu. Jadi kau ingin keadilan apa, Amitah? Apa yang kau maksud dengan melakukan tes DNA? Untuk membuktikan kebenarannya. Kalau hal itu bisa membuktikan pada Anda bahwa saya benar, maka saya tentu akan melakukannya. Amitah sudah kehabisan akal untuk menyangkal semua tuduhan Arkana hingga ia berniat melakukan tes DNA tanpa berpikir panjang. Baiklah, kalau kamu ingin melakukan tes DNA untuk membuktikannya, aku akan memenuhi keinginanmu itu, tapi kau tidak akan melakukannya sendirian. Sania juga akan melakukan tes DNA pada bayinya. Amitah terkejut mendengar ucapan Arkana. Ia tidak ingin Sania ikut tes DNA karena itu bisa membuat dirinya semakin sulit, tapi ia tidak bisa mengatakan apapun yang bisa membuat Arkana malah curiga kepadanya. Kak, melakukan tes DNA saat bayi di dalam kandungan bisa membahayakan bayinya. Itu bisa menyebabkan keguguran, sahut Marsha. Meski Marsha membenci Amitah, tapi Marsha tetap tidak tega pada bayi di dalam kandungan Amitah dan Sania. Kedua bayi itu sama sekali tidak berdosa dan tidak harus menerima dampak buruknya. Kalau begitu, kita lakukan tes DNA setelah bayi itu lahir. Sebenarnya, Arkana tidak ingin merepotkan dirinya dalam masalah Amitah, sebab ia yakin bahwa Amitah adalah simpanan Bayu dan anak yang dikandung Amitah juga pasti anak dari Bayu. Arkana menuruti keinginan Amitah karena tidak ingin dianggap tak adil dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi Bayu masih belum mengaku bahwa Amitah adalah wanita simpanannya. Jadi menurut Arkana, melakukan tes DNA memang perlu dilakukan agar adik iparnya itu tak bisa mengelak lagi. Namun jika tidak terbukti bahwa anak yang dikandung Amitah bukanlah anak Bayu, Arkana tetap akan memaksa adiknya bercerai dari Bayu. Pak Arkana, saya tidak ingin melakukan tes DNA. Sania tiba-tiba menyahut. Ia merasa bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun di depan semua orang dengan melibatkan bayinya. Kenapa kau tidak mau melakukannya, Sania? Apa kau takut kalau tes DNA itu akan membuktikan bahwa kau benar-benar wanita simpanan suamiku dan anak itu adalah anaknya? Marsha tidak senang mendengar penolakan Sania. Penolakan perempuan itu membuatnya curiga pada Sania yang mungkin memang simpanan suaminya, hingga ia pun beranggapan bahwa Sania menolak untuk menghindari kenyataan yang sesungguhnya. Anda salah paham, Bu Marsha. Saya benar-benar bukan selingkuhan Pak Bayu. Saya menolak tes DNA ini karena saya merasa kalau saya tidak perlu melakukannya, tegas Sania. Kalau kau bukan selingkuhan suamiku, maka buktikanlah itu, Sania. Jangan membuatku semakin membencimu, tegas Marsha dengan matanya
matanya yang begitu tajam menatap Sania. Sania tidak mengatakan apapun hingga Liam yang merasa kasihan dengan Sania yang dituduh selingkuh mendekati Sania. Sania, jangan biarkan dirimu direndahkan lagi dengan sesuatu yang tidak pernah kau lakukan. Kau harus buktikan kalau kau benar dan merekalah yang salah. Sania pun menoleh ke Marsha. Baiklah Bu Marsha, kalau itu bisa membuat Anda tenang dan senang, saya akan ikut melakukan tes DNA bersama Amita. Tapi setelah anak saya lahir, saya nggak mau anak saya dalam bahaya hanya untuk memenuhi keinginan semua orang. Setelah mendengar ucapan Liam, Sania terpaksa menuruti keinginan Marsha yang sedang mencari kebenaran tentang Bayu. Menurutnya Liam ada benarnya. Ia harus membuktikan dirinya tidak bersalah agar semua orang tidak merendahkannya lagi, termasuk Marsha yang tidak percaya kepadanya. Oke Sania, kita lakukan tes DNA setelah anakmu lahir. Begitu juga dengan Amita yang harus melakukan tes DNA untuk membuktikan ucapannya. Kita akan lihat siapa yang berbohong, tegas Marsha. Amita senang mendengar permintaannya disetujui, namun tidak dengan Ratna yang masih tegang. Terlihat jelas di wajahnya yang mengkhawatirkan sesuatu. Berarti saya masih tetap tinggal di sini kan? Senyuman lebar terlihat di wajah Amita karena mengira bahwa dirinya masih diizinkan tinggal di rumah ini. Sama seperti Sania, Arkana menoleh kembali melihat Amita dengan tatapan dinginnya. Aku memang menyetujui permintaanmu untuk melakukan tes DNA, tapi bukan berarti aku tetap mengizinkanmu tinggal di rumahku. Amita, kamu tetap harus meninggalkan rumahku. Ini bukan tempat yang pantas untuk penipu sepertimu. Saya tidak terbukti kalau saya menipu Anda, Tuan Arkana. Tes DNA itulah yang akan membuktikannya. Kalau saya benar dan Sania memang selingkuhan Pak Bayu, Anda pasti menyesal sudah memperlakukan saya seperti ini. Amita berusaha memprovokasi Arkana agar pria itu tetap membiarkannya tinggal di rumah mewah ini. Kalau memang anak kamu adalah anakku, aku pasti akan tanggung jawab padamu. Tapi aku tidak bisa biarkan kau tinggal di rumahku saat ini. Jadi sebaiknya kau pergi saja dari sini, tegas Arkana yang tidak ingin membuat rumahnya semakin kacau jika perempuan itu masih tinggal di rumahnya. Dengan mengusir saya pergi dari sini berarti Anda sudah tidak adil pada wanita yang mengandung anak Anda. Amita sudah tidak peduli lagi jika ucapannya bisa membuat Arkana marah. Yang penting pria itu tetap mengizinkannya tinggal di rumah ini. Ia merasa tidak rela jika ia pergi sementara Sania masih berada di rumah ini. Ia juga ingin dekat dengan Arkana agar pria itu bisa mencintainya. Bukankah aku sudah biarkan kamu tinggal di vilaku? Apa itu belum cukup untukmu? Maaf Tuan Arkana, Amita merasa tidak adil karena Anda mengusirnya pergi, sedangkan Anda tetap membiarkan Sania di sini. Makanya dia tetap bersikeras tinggal di sini. Dia cuma ingin keadilan saja. Tapi kalau memang Tuan Arkana ingin kami pergi, tidak masalah. Kami akan pergi dari sini dan kami akan kembali ke villa. Ratna menyahut karena ia tidak ingin Amita semakin menghancurkan rencananya jika perempuan itu terus memaksa Arkana agar dibiarkan tinggal di sini. Terlebih, Ratna merasa tidak leluasa bicara dengan Amita jika Amita tetap berada di rumah. Arkana tidak mengatakan apapun. Pria itu hanya diam dengan muka dinginnya menatap Ratna dan Amita. Sekarang kami akan pergi dari sini. Ratna tak lupa membungkuk hormat sekedar untuk menghormati Arkana. Lalu ia menarik paksa Amita pergi. Amita masih belum rela meninggalkan tempat itu, tapi ia tetap menuruti Ratna. Ratna dan Amita kini berada di luar pintu gerbang kediaman RH. Dengan amarahnya yang masih ada, ia mendorong Amita masuk ke mobil, kemudian menyusul. Mobil melaju kencang meninggalkan kediaman itu. Kenapa sih Mbak Ratna malah bawa aku keluar dari rumah itu? Protes Amita di dalam mobil. Ratna tidak mengatakan apapun. Perempuan itu malah menghentikan mobilnya di pinggir jalan, lalu tamparan tiba-tiba mendarat ke pipi Amita. Hal itu membuat Amita terkejut. Matanya melotot melihat Ratna. Kenapa menamparku? Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Tanya Amita marah pada Ratna. Tamparan yang kamu dapat itu karena kebodohanmu, Amita. Kebodohan apa yang sudah aku lakukan? Tanya Amita yang tidak mengerti ucapan Ratna.
kamu masih belum sadar apa yang sudah kamu lakukan di rumah itu tadi. Kamu bilang sama Tuan Arkana untuk melakukan tes DNA. Apa kau sadar kalau itu bisa menghancurkan kita? Teriak Ratna marah. Mbak Ratna kan punya teman yang akan bantu aku lahiran nanti. Kata Mbak, dokter itu akan membuat keterangan kalau bayi yang aku lahirkan prematur karena lahir sebelum waktunya. Jadi memasukkan tes DNA pasti bisa dilakukannya juga. Makanya aku menawarkan Tuan Arkana untuk melakukan tes DNA. Ratna yang emosi mendorong kepala Amita seolah Amita adalah orang bodoh. Dasar tolol, apa kau pikir Tuan Arkana bisa gampang ditipu? Dia punya banyak uang untuk bayar siapapun. Bukan cuma uang yang dia punya, dia juga berkuasa Amita. Dia nggak sebanding dengan kita yang cuma bisa kasih uang ratusan ribu untuk bayar dokter. Dan apa kau pikir dia akan memakai dokter dari kita? Dia akan menggunakan dokter pribadinya. Dasar bodoh, bodoh. Saking kesalnya pada Amita, Ratna sampai berkali-kali mendorong kepala Amita dengan jari telunjuknya. Cukup, teriak Amita yang tidak terima dirinya terus diperlakukan seperti orang bodoh. Akhirnya Ratna berhenti, namun ia masih menatap Amita dengan penuh emosi. Jangan menyalahkanku terus, aku juga terpaksa mengajukan permintaan seperti itu karena tidak punya ide lagi untuk membuat Tuan Arkana tetap percaya pada kita. Aku terpaksa Mbak Ratna, itu semua karena aku nggak terima kalau aku diusir begitu saja setelah dituduh selingkuh sama pria tidak berguna itu. Aku juga nggak mau pergi setelah dikasih harapan. Aku mau jadi nyonya kaya yang dihormati. Kamu juga mau naik jabatan kan? Ratna menghela nafas panjangnya sembari menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Di sandaran kursinya, ia mencoba menenangkan dirinya yang emosi, sebab percuma jika ia marah-marah pada Amita, tidak ada gunanya, toh semuanya sudah terlanjur, apalagi ia emang tidak punya ide apapun saat berada berhadapan dengan Arkana. Aku minta maaf karena sudah membuat kacau, tapi aku nggak punya pilihan. Amita sudah menurunkan nada suaranya. Aku akan mengantarmu ke villa. Di sana kita pikirkan lagi rencana selanjutnya. Ratna pun kembali menyalakan mobilnya, kemudian melajukan mobil itu pergi.